الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Surat Al-Isra ayat yang ke-37. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Allah tidak suka terhadap perbuatan itu adalah sombong. Karena sombong itu adalah kebesaran Allah. Yang punya adalah Allah. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, Al-azamatu izari wal kibriya ridai. Keagungan, kemuliaan itu adalah pakaianku. Wal kibriya, dan sombong, ridai, adalah selendangku. Faman nazi'ani wahidan minhuma azabtuhu. Siapa saja yang memakai salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya, azabtuhu, aku akan azab dia. Begitu marahnya Allah kepada orang yang sombong. Karena itu dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, haram surga bagi mereka, man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibir, orang-orang yang memiliki sifat sombong
walaupun sebesar biji zarrah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa itu sombong? Di dalam sebuah riwayat ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya al-jamal. Laki-laki yang datang menemui Rasul ini dia suka dengan keindahan, suka memakai pakaian yang indah. Lalu ia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya suka dengan pakaian yang indah. Akibir haza. Apakah ini sombong ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "La. Itu tidak sombong." Jadi ketika kita suka dengan pakaian yang indah, sandal yang indah, rumah yang indah, itu tidak sombong. Izan mal kibir. Lalu apa yang sombong itu ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, al kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mengapungkan kebenaran. Jadi kebenaran apapun yang disampaikan kepadanya, apalagi sumbernya dari Allah dan Rasul, mereka tidak terima, itu sombong. Kemudian waghantum nas, meremehkan dan merendahkan orang lain. Hanya dirilah yang paling benar. Kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan dirinya, ia sinis terhadap orang tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Apa penyebab seseorang itu sombong? Penyebab seseorang itu sombong adalah karena ada kelebihan yang ia miliki. Karena itu kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, berhati-hatilah kita ketika kita punya kelebihan. Pangkat, jabatan, ilmu, harta, dan lain sebagainya. Berhati-hatilah kita agar jangan sampai kita sombong. Apalagi yang tidak punya kelebihan. Nah ini lebih parah lagi. Sudahlah tidak ada kelebihan, sombong pula. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah ceritakan perilaku dan kisah-kisah orang-orang yang sombong. Semuanya mati dalam keadaan tragis, mengerikan. Pertama adalah Allah ungkapkan sebuah kisah kaum Ad. Ini diceritakan oleh Allah dalam sebuah ayat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad, dan seterusnya dan selanjutnya. Bahkan dalam surah Fussilat ayat 15 Allah jelaskan, fa amma 'adun fastakbiru fil ard. Adapun kaum Ad, mereka sombong di muka bumi. Kenapa kaum Ad itu sombong? Karena ada kelebihannya. Apa kelebihan kaum Ad? Badannya besar-besar. Di samping besar badannya, mereka itu kuat-kuat dan gagah-gagah. Jadi boleh dikatakan kaum Ad itu pada waktu itu sebuah kaum, suku, ras yang unggul, ras yang terbaik. Sehingga kalau berperang, tidak ada yang bisa mengalahkan kaum Ad. Karena badannya besar-besar, mereka kuat-kuat. Tapi mereka sombong. Ketika Nabi Hud alaihissalam menyampaikan risalah agama kepada kaum Ad, sembahlah Allah, jangan syirik kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Lalu apa kata kaum Ad? Wa qalu man asaddu minna quwwah. Mereka berkata, siapa engkau Hud? Lihatlah kami ini orang kuat-kuat.
engkau orang lemah. Setiap ajakan dan seruan yang disampaikan kepada kaum Ad, selalu mereka ejek. Lalu Allah berikan azab kepada kaum Ad. Apa azab yang diberikan Allah kepada kaum Ad? Allah datangkan angin sarsar. Dalam sebuah keterangan, kaum Ad itu mereka diombang-ambingkan oleh Allah di udara selama 7 hari 8 malam. Kemudian dijatuhkan di muka bumi dalam keadaan usus yang sudah terberai-berai. Mengerikan. Tragis mati mereka. Kenapa? Karena sombong. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, seseorang manusia yang sombong karena diberi kekuasaan. Sombong karena kekuasaan. Itulah Fir'aun. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 51, bagaimana Fir'aun mengkondisikan kaumnya, bahkan memprovokatori kaumnya, mengumpulkan kaumnya. Wa nada Fir'aun fi qaumih. Qala ya qaum. Ingatlah ketika Fir'aun mengumpulkan kaumnya dan dia berkata kepada kaumnya, "Alaisa li milki Misra?" Bukankah Mesir ini adalah milikku? Wa hazil anhar tajri min tahti. Dan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya adalah kepunyaanku. Afala tubsirun? Apakah engkau tidak melihat? Kemudian Fir'aun menyuruh kaumnya, rakyatnya agar sujud kepadanya. Faqala ana rabbukumul a'la. Sembahlah, saya Tuhan yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la. Menganggap dirinya Tuhan. Kemudian di samping itu Fir'aun itu sangat kejam, sangat keji. Apa bukti kekejaman Fir'aun? Wa yuzabbihuna abna'akum. Ia bunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Setiap bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Kemudian wa yastahyuna nisa'akum. Membiarkan para wanita hidup tapi dalam keadaan hina. Kemudian zalikum bala'um min rabbikum azim. Allah berikan bala, azab yang sangat besar kepada Fir'aun dan kaumnya. Apa azab yang diberikan Allah kepada Fir'aun? Dalam surat Al-A'raf ayat 133, Allah katakan fa'arsalna alaihim tufan. Kami datangkan, kami kirimkan angin topan memporak-porandakan rumah mereka. Wal jarat, serangan belalang memakan tanaman-tanaman dan buah-buahan sehingga tidak ada lagi yang dimakan. Kemudian wal qummal, virus sejenis kutu, kalau kena kepada binatang membengkak badannya langsung meninggal, langsung mati. Kemudian waddafadid, serbuan katak, di mana-mana ada katak. Mau tidur mereka digerubungi katak, mau makan mereka dikelilingi katak. Bahkan ketika berbicara pun masuk katak ke mulut mereka. Waddam, air berubah menjadi darah. Ayatun mufassalat, Allah menjelaskan kekuasaannya. Fastakbaru, namun Fir'aun tetap sombong dan ia menganggap bahwa kejadian-kejadian itu adalah ulah Nabi Musa. Sehingga ia cari, ia kejar Nabi Musa sampai ke Laut Merah. Lalu disinilah kejadiannya ketika Nabi Musa menyeberang. Allah katakan, ya Musa, pukul tongkatmu. Lautan berubah menjadi daratan. Setelah Nabi Musa sampai di seberang, sementara Fir'aun dan para pasukannya baru di tengah-tengah lautan, kembali dipukul oleh Nabi Musa sehingga daratan itu berubah menjadi lautan. Disinilah Allah tenggelamkan Fir'aun dan para kroni-kroninya, para pengikutnya, adalah karena kesombongan. Kaum muslimin
Jamaah rahimakumullah. Kemudian ketiga adalah Qarun. Seorang manusia yang sombong karena diberi kekayaan. Qarun manusia yang paling kaya. Diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna Qarun kana min Musa. Qarun itu hidup pada Nabi Musa. Fabagha alaihim. Durhaka kepada Allah. Wa atainahum minal khunus. Diberikan kepada Qarun itu harta kekayaan yang melimpah ruah. Bagaimana kekayaan Qarun? Inna mafatihatu latanu bil usbati ulil quwah. Kunci-kunci gudangnya, kunci-kunci tokonya, tidak ada yang bisa mengangkat. Ulil quwah, sekalipun manusia yang terkuat pada waktu itu. Ini kuncinya saja, Pak. Apalagi kedai usahanya. Luar biasa kekayaan Qarun. Tapi ya sombong. Apa kata Qarun? Semua yang ia raih itu adalah haza bisabadakai. Ini semua adalah karena aku, karena kepintaranku. Qala innama utitu ala ilmi indi. Bahwa semuanya itu adalah karena ilmuku. Dia lupa bahwa yang memberikan semuanya itu adalah Allah. Yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Sehingga Allah murka kepada Qarun. Allah benamkan Qarun ke dalam perut bumi. Tidak hanya Qarun saja yang Allah benamkan dalam perut bumi, tapi juga bersama harta-hartanya. Ini kita bisa baca dalam surat Al-Qasas ayat 82. Bagaimana Allah membenamkan Qarun dan harta-hartanya ke dalam perut bumi adalah karena sombong. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita hindarkan diri kita dari kesombongan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Apa yang kita banggakan? Tidak ada. Oh, tinggi pangkat, tinggi kedudukan kita, tinggi titel kita. Ingat, pangkat yang tertinggi itu adalah almarhum. Tidak ada lagi setelah itu. Kaya kita, luas tanah kita, 1000 hektar tanah kita. Ingat, tanah atau rumah masa depan kita namanya nanti adalah RSS. Rumah sangat sempit, ukurannya 2x1. Tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri. Mahal pakaian kita, ratusan bahkan jutaan harganya. Ingat, pakaian yang kita kenakan nanti adalah kain kafan. 3 lapis, 5 lapis, 7 lapis. Itu pun kalau ada kita siap-siapkan dari sekarang. Tapi yang banyak adalah justru pemberian orang. Karena itu kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, mari hindarkan diri kita dari semua sifat kesombongan. Sombong dengan harta, sombong dengan pangkat, jabatan, sombong dengan ilmu, termasuk juga sombong dengan ibadah. Karena semua itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi arzakina wa barik lana fi ma'ishatina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi umurina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ajsadina wa sallim amwalina min bala'id dunya wa azabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.